Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke konten kami Keluarga Da Ardanas, yaitu konten Obras, obrol santai. Nah, sekarang untuk moderatornya atau yang membawakan itu saya, Zulfikar, dengan kakak saya, Mas Denada. Hai. Nah, kemarin kan sudah dibawakan oleh Mbak Dian ya, tentang apa? Tentang kecemasan. Nah, tentang kecemasan. Nah, kan kita waktu minggu lalu udah tahu ya cemas itu gimana sih. Terus kan kita harus tahu sekarang cara menangani rasa cemas itu. Kan pasti sering lah ya kalau waktu ujian misalnya, paling gampang kalau waktu mau ujian terus kepikiran aduh cemas bisa nggak ya, gagal nggak ya, kan pasti itu yang sering kita rasakan. Nah, gimana sih cara menghadapinya, soalnya kan rasa cemas itu sering banget kita hadapin ya. Nah, itu pertama-tama mungkin yang harus kita tahu itu cara mengatasi itu ada istilahnya coping ya. Coping itu apa sih sebenarnya itu, Mas? Coping itu sebetulnya adalah suatu cara yang dilakukan setiap individu ya. Jadi setiap individu itu punya cara sendiri gitu untuk mengatasi cemasnya. Jadi itu caranya bisa macam-macam, Dek. Yang pertama bisa in the positive way, bisa in the negative way ya. Kalau contohnya nih, kalau misalnya the positive way, misalnya kita nih contoh Dek Fikar besok, Mas Fikar besok mau ujian. Wah, kita tahu nih bahwa besok itu kita ujian, kayaknya aku belum siap nih. Nah, orang yang normal atau orang yang bisa atau memilih pada positifnya, dia akan memilih untuk belajar. Tetapi pada orang-orang yang lainnya bisa juga dia milih, wah aku mending cuek aja deh, mending aku nggak usah tahu besok ujiannya gimana, aku pasrah aja, nilaiku berapa terserah sih, kayak gitu. Jadi coping itu suatu mekanisme seseorang untuk mengurangi konflik-konflik yang ada dalam dirinya sendiri akibat stres-stres tertentu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Iya. Jadi kalau kita rekap ulang itu coping itu lebih cara bagaimana kita menghadapi ya. Menghadapi hal stres itu kan, kalau faktor stres kan banyak. Nah, kayak macam-macam coping itu ada penggolongannya apa enggak sih, Mas? Pasti coping itu sendiri yang Mas tahu ya. Yang Mas tahu itu coping sendiri itu dibagi jadi 3. Yang pertama berdasarkan masalahnya, atau yang kedua berdasarkan emosionalnya. Kalau berdasarkan masalahnya berarti kita fokus tuh ke masalahnya itu apa aja, responnya bagaimana. Sedangkan kalau pada sisi emosi berarti yang kita tekankan adalah emosi yang keluar saat kita menghadapi suatu stres tertentu, kayak gitu sih. Iya. Ada lagi enggak? Mas Fikar punya ini, iya punya sih, maksudnya kalau pendapat sesuai atau yang lain. Masalahnya sendiri itu kayak gimana sih, Mas? Maksudnya aku masih kurang paham. Misalnya contohnya itu kalau yang sesuai masalahnya, problemnya, misalnya dikejar utang. Nah kan sekarang kan udah zaman sekarang lah ya kan, pakai Shopee Pay, Kredivo kan, itu kan ada promonya banyak lah ya. Akhirnya kan pertama-tama orang pakai, oh aman, terus akhirnya besok malah nggak kekejar kan, aduh itu kan bikin pusing, stres. Nah itu misalnya kalau sesuai problemanya paling gampang kan kena utang. Nah itu gimana? Kalau berdasarkan problemnya nih, misalnya aku harus kena hutang nih. Jadi gimana nih biar aku kedepannya bisa bebas terjerat dari hutang? Mungkin yang pertama, orang kan punya pilihan dalam manajemen stresnya ya. Mungkin yang pertama dia harus evaluasi dirinya dulu. Yang pertama, kenapa sih aku berhutang? Apa itu penting atau enggak? Terus yang kemudian, gimana sih kita itu cara melunasi hutang? Contoh, mengurangi belanja. Yang kedua, lebih selektif dalam pengeluaran uangnya. Lalu yang ketiga, pasti kita harus kerja keras untuk menghasilkan value yang lebih tinggi. Nah, tetapi kalau kita dalam fokus terhadap emosi, kita pasti cemas, keringet dingin keluarnya, terus lebih sensitif, menarik diri karena namanya orang dikejar hutang pasti malu, lebih susah bergaul dan sebagainya, kayak gitu sih, Dek. Berarti coping itu memang lebih baik itu spesifik dengan masalahnya masing-masing, dan sebenarnya untuk mendapatkan outcome yang baik itu macam-macam ya? Macam-macam, tergantung dari setiap individu dan setiap pengalamannya masing-masing. Nah, karena setiap individunya sendiri kan yang kita dapatkan, misal nih dari Mas Fikar, pengalamannya bagaimana dibandingkan sama teman-temannya Mas Fikar kan bisa beda-beda. Ya mungkin Mas Fikar bisa menangani sesuatu masalah dengan cara yang
lebih wise itu dalam hal tidak dengan emosi, tapi belum tentu loh orang lain itu bisa memberikan coping manajemen stresnya itu dengan baik. Ada yang dia pelarian, contoh nih, aku kan sering dengar ya akhir-akhir ini banyak artis tuh yang terjerat narkoba. Itu mungkin salah satu coping dari mereka untuk memanajemen stresnya. Mereka kan sering tuh kalau di infotainment kan mereka bilangnya saya stres karena tuntutan A, B, C, D, E. Akhirnya mereka memutuskan untuk pakai narkoba. Itu salah satu cara yang kurang baik dalam memanajemen stres. Oh iya. Jadi kalau buat zaman sekarang ya, itu coping itu lebih ngomongnya self healing ya. Self healing. Soalnya kan saya kadang kayak, aduh ini jenuh, orang kantoran jenuh, terus akhirnya mau self healing, ya udah akhirnya kabur ya nggak kabur sebenarnya liburan ke Bali tapi di Bali sebenarnya masih ada kerjaannya. Ya kurang lebih maksudnya seperti itu ya. Jadi self healing itu upaya untuk mengurangi stres dalam dirinya. Yang tadi Mas bilang tadi. Jadi setiap orang dengan stres itu pasti punya konflik nih di pikirannya sendiri, di dalam kepalanya pasti bergejolak. Ada yang takut inilah dan sebagainya. Akhirnya mereka memilih gimana sih caranya untuk merefresh dia sendiri. Bukan berarti ya dengan coping masalah kita selesai loh. Bukan seperti itu. Dengan coping kita siap gitu untuk untuk menghadapi masalah berikutnya. Jadi memang perlu waktu lah kita itu untuk merefresh diri sendiri. Kayak gitu sih. Tadi kan ada yang coping kan macam-macam caranya, masih ada yang mungkin kabur, ada yang ngehadepin. Nah, kok malah kayak aku jadi gitu ya, kepikiran sama salah satu istilah medis yang mungkin kalau kita dalemin tentang mental health itu udah paham, kayak defense mechanism ya. Nah sebenarnya coping sama defense mechanism itu hubungannya gimana Mas? Apakah coping itu di dalam defense mechanism atau coping orang itu tergantung mechanism of defense-nya mereka masing-masing? Beda. Kalau coping mekanisme itu adalah strateginya dia untuk menangani suatu masalah, tapi kalau defense mechanism itu adalah suatu mekanisme secara tidak sadar di unconscious mind-nya. Dia itu secara nggak sadar dia melakukan hal-hal ini tadi untuk melakukan hal-hal akibat stresnya, ngerti maksudnya? Jadi kalau coping itu adalah cara kita untuk menangani. Tapi kalau defense mechanism adalah suatu proses yang prosesnya panjang, Dek. Jadi mulai kita sejak dilahirkan sampai kita dewasa itu memunculkan suatu defense mechanism. Ngerti maksudnya? Oh iya benar. Jadi misal kan dari kita lahir ya, misalnya kalau diajarin orang tua kalau ada masalah hadepin. Nah misalnya kayak betul. Pas dulu temen aku ada waktu SD ada masalah sama temennya ditonjok. Nah itu kan salah. Betul. Kan dia kan caranya berarti agresi ya defense mechanismnya. Betul. Tapi untuk copingnya seharusnya mungkin maupun dia levelnya agresi kan copingnya bisa nggak nonjok langsung, bisa mungkin kan cara lain misalnya. Betul ya. Harusnya seperti itu. Jadi coping sama defense mechanism itu suatu hal yang berbeda. Berarti sebenarnya kalau orang yang ngerasa kalau selama ini mechanism of defense-nya itu kabur-kaburan, nah berarti kan ada kesempatan mempengaruhi cara copingnya untuk misalnya menghindari masalah. Nah sebenarnya bisa nggak sih kayak dasarannya itu wataknya ya, dia itu semacam orang kabur-kaburan tapi dengan cara menghadapi copingnya itu dia mengubah. Itu berarti larinya sudah bukan mengubah coping atau kayak mengubah sifat watak gitu ya? Kalau coping, mekanisme strategi coping itu sebenarnya bisa dipelajari ya kan. Kita sering tahu banyaklah contohnya di YouTube, di artikel-artikel itu adalah disebut itu adalah strategi coping, artinya kita dilatih kan. Benar. Tapi kalau defense mechanism itu artinya kita sudah bawaan. Misalnya nih defense mechanism apa yang kamu tahu? Itu kan ya itu yang contohnya menghindar atau avoidance gitu ya, menghindar. Nah itu secara nggak langsung kayak kamu atau temanmu lah, temanmu ada yang bilang besok kamu harus maju presentasi A. Tapi alasannya banyak banget. Dia keringet dingin dan sebagainya. Dia secara naluriah dia bilang kamu takut enggak, tapi dia ketakutannya luar biasa sampai dia mengaruhi kognitifnya. Nah itu namanya defense mechanism. Kalau dia coping enggak, kalau dia coping aku stres tapi dia masih punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi kognitifnya masih bagus. Kalau defense mechanism secara nggak sadar sifat-sifat yang munculnya itu mengganggu dia. Nah seperti itu. Berarti
defense mechanism itu sudah dari awalnya kayak pembentukannya gimana. Kalau coping itu masih kayak kita itu masih bisa bisa diajari, betul. Nah, benernya kan ini apalagi zaman pandemi Mas ya. Itu kita cara coping sesuatu itu kan berarti kan cara kita memahami kayak gimana ya? Misalnya kan banyak tuntutan itu. Nah, dari coping ini tuh bisa nggak sih kayak memperbaiki imun atau malah menurunkan imun dari cara-cara mengcoping sesuatu itu? Jelas deh, mental health itu studi-studi terbarunya kan dikatakan bahwa kesehatan mental itu mampu menyokong kesehatan jasmaninya. Nah, yang ini fenomena baru ya, di era pandemi ini orang melek kesehatan mental itu jadi lebih banyak gitu kan. Mereka jadi tahu gitu di konten-konten itu kita banyak tahu tuh di konten-konten itu bahwa kesehatan mental itu penting. Kesehatan mental itu mampu menunjang imunitas tubuh, itu benar adanya. Karena dengan kita mampu mengolah kesehatan mental kita, proses berpikir kita, maka secara nggak langsung kita itu membawa aura positif ke dalam tubuh kita. Otomatis imunitas kita meningkat, otomatis kita mampu mengendalikan stres dalam tubuh kita. Karena di biologinya sendiri stres itu adalah suatu reaksi inflamasi yang berkepanjangan. Artinya kalau kita mampu mengendalikan stres itu, proses inflamasi dalam tubuh kita itu akan turun. Akibatnya apa? Secara nggak langsung kita mampu untuk memulai pengobatan, mengendalikan diri, terus kemudian kita mampu mengendalikan cemas dan sebagainya, itu baik banget. Misal nih contoh pada pasien DM, orang stres kan, orang DM itu apa sih yang terjadi sama orang DM? Misal nih ada orang usia 40 tahun didiagnosis DM, kira-kira apa yang terjadi menurutmu? Kira-kira kalau 40 tahun kan umumnya ya pasien-pasien kan baru kayak pertama kali nih, diagnosa pertama kan pasti langsung down gitu lah Mas, pikiran. Apalagi misalnya DM-nya itu kan type 2 ya. Type 2 kan rata-rata kan dari lifestyle. Nah pasti kan kayak aduh, apa ya, kayak dunianya kayak udah hancur lah. Soalnya kan rata-rata kalau yang kita baca memang enggak kita baca ya. Maksudnya kalau yang di media atau apa semua kan kayak penyakit gula kan semenyeramkan itu, maupun memang menyeramkan kalau orang tidak mengubah gaya hidupnya dengan lebih baik atau rutin minum obat kan. Pasti kan kayak wah sedih sekali itu. Nah memang benar pada tahap awal pasien yang dikatakan DM atau sakit gula darah itu kan orang itu seolah-olah dunianya itu direnggut dari yang bersangkutan ya. Misal dia harus mengubah lifestyle-nya, yang awalnya dia suka minum manis jadi dia tidak suka minum, tidak boleh atau mengurangi. Yang tidak pernah olahraga harus olahraga. Makan nasi sekian centong akhirnya jadi setengah centong. Yang nggak pernah makan sayur jadi makan sayur. Itu kan suatu stres bagi dia. Iya sih, soalnya kan ngubah kebiasaan. Belum lagi berita di luar yang mereka baca dengan separuh-separuh kan. Misalnya sakit DM nih, oh nanti bakal sakit jantung, bakal sakit ginjal. Itu tapi memang benar adanya. Tetapi dengan adanya stres atau dia depresi atau dia cemas atau dia anxiety, itu makin memperburuk kepatuhannya dia untuk memperbaiki kualitas hidupnya agar patuh untuk menjalani pengobatan DM-nya. Nah kalau itu kan jadi penting banget. Contoh pasien TB lainnya, suruh minum obat 6 bulan. Obatnya segede-gede kacang gitu kan. Siapa yang mau? Belum komplikasinya kencing merah, kuning, liver dan sebagainya. Itu kalau orangnya tidak sadar, kemudian dia tidak kuat mental, dia pasti akan mengabaikan pengobatan itu. Akhirnya ujung-ujungnya komplikasinya makin banyak. Kurang lebih sih seperti itu kayaknya. Ya itu ya, nyeremin ya, emang kelihatan. Ya maksudnya dari pikiran kita itu bisa mengaruhi semua hal ya. Tapi sebenarnya biar tidak terlalu parah, kita harus tahu cara menghadapinya, yaitu cara coping stresnya ya. Nah tadi tuh, Mas mau nyampaikan tuh, stres itu sebetulnya baik untuk tubuh kita. Stres, karena stres itu sebagai tenaga. Kalau orang tanpa stres itu ya nggak baik juga. Nggak bisa beradaptasi, nggak bisa lebih. Jadi orang dengan stres itu dia sebagai tenaga kita. Misal ujian tadi yang Mas bilang, ujian aku nggak bisa nih, aku harus belajar. Itu kan coping yang benar ya. Akhirnya nilaimu baik. Bayangkan kalau nggak ada stres, kamu akan stuck di satu tempat,
Iya. Orang itu tidak akan berkembang. Tapi repotnya kalau dia stres, kamu gagal, jeblok lagi. Akhirnya Hancur jadinya lagi. di-stres. Nah, kalau sudah jadi stres, ya itu tadi bisa muncul anxiety, depresi dan sebagainya itu. Jadi pengelolaan stres itu penting banget. Dan itu harus kita sadari. Iya. Ya. Kita mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membantu teman-teman Kalau semuanya ternyata yang kan mendengarnya. tadi udah dibicarakan coping orang itu beda-beda. Nah, tapi kita harus mencari coping yang paling positif, baik untuk yang diri paling kita. baik, betul. Paling baik ini maksudnya bukan kayak ya udahlah, terkadang ada orang stres, mabuk, mabora. Terus tapi kan ternyata itu nyakitin fisiknya, nyakitin ginjalnya, terus nyakitin keluarganya kayak nyakitin orang di rumah, "Duh, kamu kok mabuk sih, Le?" Nah, kan kayak gitu. Jadi kita harus mencari coping yang baik di semua lini ya. Betul. Maksudnya kayak baik di keluarga, baik di diri, baik di fisik. Nah, ada lagi enggak yang kamu mau tanyakan? Mungkin yang kamu pernah pengalamanmu atau apa gitu terkait dengan apa? Kamu biasanya kan kalau coping sih yang paling enggak sih, kalau misalnya kayak ketemu pasien sih ya pasien-pasien kanker sih, Mas. Kelihatan sih. Soalnya kan kanker kan memang penyakit yang tak anggap unik ya. Soalnya karena oke lah, semua orang itu bisa kena, tapi kan prosentasenya kan beda-beda. Bagaimana dari lingkungan kerjanya dan gennya. Nah, kan kita bisa lihat nih kayak pasien kanker dari kayak life ekspektasinya gimana. Rata-rata orang yang menghadapinya dengan lebih enak, kayak pandangan hidupnya positif. Nah, itu life ekspektasinya dia itu lebih tinggi daripada yang kayak lebih banyak sedihnya. Nah, itu sih. Nah, dari situ aja sebetulnya kan kita jelas tahu gitu, nggak perlu kita belajar dalam bahwa orang yang keinginan sembuhnya lebih tinggi berarti kan biasanya mentalnya baik tuh. Nah, iya benar. Itu 5 years kemungkinan hidupnya dia lebih panjang kan. Dari situ aja udah kelihatan bahwa orang yang optimis dia mempunyai kehidupan yang lebih layak. Memang seharusnya seperti itu, apalagi di era sekarang ini. Tapi Mas seneng di akhir-akhir ini tuh banyak ya muda-mudi itu lebih paham tentang kesehatan mental dan itu baik untuk kita. Soalnya kan memang dengan progresifnya waktu kan pasti kan ada hal yang berubah dan pasti ada hal yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan obrolan santai kita kali ini bisa menambah wawasan pemirsa semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and like dan juga share. Terima kasih. Bye-bye.